Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1371 Perjalanan Pulau Kuksuan akan segera berakhir. Ketika Feng Jue berteriak, jelas siapa pendatang baru itu. Pendatang baru itu adalah Sein Pedang Bercahaya, salah satu dari 3 orang suci pedang dari domain kehancuran timur. Lin Yun juga mengangkat kepalanya dan melihat Sein Pedang Bercahaya mendarat di puncak gunung bersalju. Ketika Sein Pedang Bercahaya muncul, niat membunuh yang menyelimuti Tian Xuanzi tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh ekspresi lembut di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Tian Xuanzi, apa yang kamu katakan tadi? Kita sudah membuat kesepakatan 18 tahun yang lalu. Selama dia tidak meninggalkan Sekte Pedang Awan sekilas, kamu tidak akan mengejar masalah itu. Apakah dia kembali mengingkari janjinya sekarang? Master Pedang Yao Guang berteriak sambil menatap Tian Xuanzi. Saya hanya bercanda, senyum Tian Xuanzi. Melihat senyum hangat di wajahnya, tidak ada yang bisa percaya bahwa dia adalah Tian Xuanzi yang sama seperti sebelumnya. Ini langsung membuat semua orang menyadari bahwa Tian Xuanzi adalah orang yang menakutkan. Lin Yun juga merasakan bulu kuduknya merinding karena dia belum pernah melihat seseorang yang begitu menakutkan. Tidak hanya Tian Xuanzi yang kuat, tetapi keterampilannya mengubah wajahnya dengan segera bahkan lebih menakutkan. Ini berarti Tian Xuanzi adalah orang yang sangat lihai. Niat membunuhnya dari sebelumnya adalah nyata, dan menilai dari niat membunuh di matanya, dia sudah menganggap Jian Jingtian sebagai ancaman. Dia ingin melenyapkan Jian Jingtian sebelumnya, tapi niat membunuhnya menghilang ketika Sein Pedang Bercahaya muncul. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apa tujuan Tian Xuanzi. Apakah tujuannya adalah asal mula petapa agung, Jian Jingtian, atau menyelamatkan Zhuge Qingyun? Pada saat ini, Lin Yun menyadari bahwa Tian Xuanzi tidak terduga, dan dia tidak bisa melihat melalui orangnya. Karena kamu di sini, junior ini tidak akan mengganggumu lagi. Muridku, Zhuge Qingyun, mengecewakan dan bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di alam nadi naga. Tapi dia masih murid saya, dan saya tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Jadi tolong jangan marah karenanya, senior, senyum Tian Xuanzi. Tapi melihat Master Pedang Yao Guang tidak menjawab, Tian Xuanzi menangkupkan kedua tangannya, kalau begitu, junior ini akan pamit lebih dulu. Kamu harus tetap tinggal. Tiba-tiba, Sein Pedang Bercahaya bergerak, menggesekkan jari-jarinya di udara dan langsung meninggalkan lubang berdarah di dada Tian Xuanzi, menyebabkan darah mengalir keluar. Jika Anda ingin menyelidiki saya, Anda tidak perlu repot-repot melakukannya. Aku berada di Sekte Pedang, dan kamu bisa datang kapan saja. Jika Anda ingin bermain, maka saya akan bermain dengan Anda. Aku hanya menghancurkan kloninganmu hari ini, tapi lain kali tidak akan sesederhana itu. Saat tubuh Tian Xuanzi menjadi redup, dia tersenyum pahit, Sekte Pedang masih penuh kebencian seperti biasa, kalian semua memiliki temperamen yang buruk. Ketika dia selesai, kloningannya pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Guru. Jian Jingtian berlutut dengan air mata mengalir di matanya saat dia bersujud. Saya tidak memiliki murid seperti Anda, jadi jangan panggil saya guru. Ingat apa yang Anda katakan 18 tahun yang lalu. Kau tidak diizinkan meninggalkan Sekte Pedang Awan Bersinar. Master Pedang Yao Guang bahkan tidak memandang Jian Jingtian dan menoleh pada para ahli alam dektrit samsara yang lain, hadirin sekalian, sudah waktunya bagi kalian untuk pergi. Lin Yun akan bergabung dengan Sekte Pedang, dan aku akan memberikan penjelasan pada kalian jika asal-usul orang suci yang agung berhubungan dengan makam Kaisar Selatan. Jadi ingatlah, Lin Yun adalah murid dari Sekte Pedangku. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang berubah karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Pedang Yao Guang secara pribadi akan terlibat dalam masalah ini. Yang terpenting, dia menekankan 2 kali bahwa Lin Yun adalah murid dari Sekte Pedang, dan makna di balik kata-katanya cukup jelas. Setelah Sein Pedang Bercahaya selesai, dia menyebar ke awan. Melihat pemandangan ini, Lin Yun melebarkan mulutnya karena Sein Pedang Bercahaya terlalu kuat. Apakah ini intimidasi dari seorang pedang suci? Salah satu dari 3 pedang suci dari kehancuran timur membunuh tiruan Tian Xuanzi saat dia datang. Setelah Sein Pedang Bercahaya selesai berbicara, para ahli dari sekte lain tidak lagi berani tinggal di sana lebih lama lagi dan dengan cepat pergi. Saat ini,
Lin Yun masih tidak percaya bahwa Pulau Kuxuan akan menarik Sein Pedang Bercahaya dan Tian Xuanzi, yang telah jauh melebihi ekspektasinya. Tidak, tunggu. Bahkan Kaisar Pedang, Yu Qingfeng, tertarik. Jika orang lain tahu bahwa bahkan Kaisar Pedang tertarik pada Pulau Kuxuan, itu pasti akan menjatuhkan bom pada pasukan lain. Bagaimanapun, 9 kaisar adalah legenda, dan hanya dengan tampil saja sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan besar. Lin Yun, cepat. Bantu adik laki-lakiku berdiri. Feng Jue dengan cemas berteriak. Dia tidak bisa bergerak sekarang dengan luka parahnya. Guru Sekte. Lin Yun tiba-tiba pulih dari semua keterkejutannya dan berbalik untuk melihat ke puncak gunung bersalju. Dia masih bisa melihat Jian Jingtian berlutut di tanah, yang membuat Lin Yun bertanya-tanya apa yang Jian Jingtian lakukan di masa lalu sehingga pendekar pedang berseri menjadi begitu kejam, bahkan tidak mau meliriknya bahkan setelah 18 tahun. Aku akan segera pergi. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Saat sepasang sayap gagak emas terbentang di punggungnya, dia mendarat di puncak gunung bersalju hanya dalam beberapa tarikan nafas saat salju beterbangan. Ini adalah tempat di mana Zhuge Qingyun dan Jian Jingtian bertarung sebelumnya. Pertarungan antara mereka berdua telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati Lin Yun, terutama kekuatan yang ditunjukkan Jian Jingtian. Bagaimanapun juga, Jian Jingtian telah melawan seorang ahli alam dekrit samsara ketika dia masih berada di alam nadi naga sebelum dia membuat terobosan dan menjadi Raja Surgawi. Setelah hari ini, Jian Jingtian tidak lagi menjadi yang pertama di 3 peringkat tetapi yang pertama di 4 peringkat. Selama tidak ada orang suci, dia akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, Jian Jingtian diselimuti kesedihan dan tidak terlihat seperti seseorang yang telah memperoleh pencapaian mengejutkan sebagai peringkat pertama di 4 peringkat. Jika Sein Pedang Bercahaya bersedia menatapnya sekali saja, Lin Yun percaya bahwa meskipun Jian Jingtian masih belum keluar dari sangkar yang dia kunci, dia juga akan tersenyum seperti anak kecil yang tidak bersalah. Bagaimanapun, perasaannya terhadap Sein Pedang Bercahaya jauh melampaui segalanya. Beberapa lama kemudian, Jian Jingtian akhirnya duduk dan menatap Lin Yun, yang telah mendarat di puncak gunung bersalju. Ketika Lin Yun melihat penampilan Jian Jingtian saat ini, dia dikejutkan oleh wajah muda Jian Jingtian. Bagaimanapun, Jian Jingtian selalu memberinya penampilan seorang kakek tua dengan temperamen yang buruk. Tapi sekarang, dia tahu dari mana Ye Ziling mendapatkan ketampanannya. Melihat Jian Jingtian muda, Lin Yun tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Kau tidak terluka, kan? Jian Jingtian bertanya, memecah keheningan. Jelas tidak seberat dirimu. Aku punya seorang kaisar yang membantuku, dan jika kau tidak melepaskan pedang itu, Tian Xuanzi mungkin sudah terbunuh olehku, senyum Lin Yun. Apa yang dia katakan tidak palsu karena Yu Qingfeng berencana untuk meminjam pedang pemakaman bunga sebelumnya. Jika Yu Qingfeng benar-benar mengayunkan pedangnya, Lin Yun percaya bahwa kloningan Tian Xuanzi pasti akan terbunuh. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Jika Yu Qingfeng benar-benar bergerak, maka itu akan terlihat buruk di Sekte Pedang, dan inilah alasan mengapa Yu Qingfeng awalnya tidak ingin melakukan gerakan yang terlalu besar. Sambil tersenyum, Jian Jingtian bertanya, apakah petapa agung benar-benar bersamamu? Lin Yun mengangguk dan dengan kasar menjelaskan kepada Jian Jingtian apa yang terjadi di Pulau Kuxuan. Meskipun Senior Master Pedang Yao Guang menyatakan bahwa kau adalah murid dari Sekte Pedang, godaan dari asal-usul suci agung terlalu besar. Jadi kamu harus berhati-hati jika pergi ke domain tandus kuno. Tantangan yang akan kau hadapi tidak setingkat dengan yang kau hadapi di Prefektur Azure yang mendalam, kata Jian Jingtian. Masih ada 2 bulan sebelum tenggat waktu 1 tahun, jadi lebih baik kamu tetap tinggal di Sekte Pedang Fuyun. Lin Yun tidak memiliki pendapat tentang itu karena panennya di Pulau Kuxuan terlalu besar, dan dia secara alami membutuhkan waktu untuk mencernanya. Apakah Anda terkejut bahwa Tian Xuanzi akan muncul di sini seolah-olah dia ada di sini untuk Anda? Jian Jingtian bertanya. Semakin saya memikirkannya, semakin aneh kelihatannya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi Tian Xuanzi untuk mendekati Anda dengan statusnya. Lin Yun juga merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Asal-usul petapa agung mungkin penting, tetapi apakah godaan itu benar-benar mencapai titik di mana orang suci akan bergerak secara pribadi? Jika itu masalahnya, mengapa orang-orang suci dari sekte atau klan suci yang kuat tidak datang ke sini? Lebih membingungkan lagi bahwa Tian Xuanzi melakukan tindakan melawannya beberapa kali, mengabaikan statusnya sebagai seorang ahli ketika Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium. Jadi apa sebenarnya tujuan Tian Xuanzi? Lupakan saja.
Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Saya hanya ingin kedamaian saat ini, kata Jian Jingtian. Lin Yun tidak mengganggu Jian Jingtian sekarang, tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan asal Sein setengah langkah. Jian Jingtian tidak menghentikan Lin Yun dan hanya menghela nafas dalam hati. Dia tidak ingin menjadi orang suci untuk Lin Yun, tetapi Lin Yun meninggalkan asal Sein setengah langkah, jelas ingin dia menjadi orang suci. Kemudian lagi, Jian Jingtian tahu bahwa jika dia ingin menjadi orang suci, asal Sein setengah langkah masih belum cukup. Ketika Lin Yun kembali, Feng Jue segera bertanya bagaimana keadaan Jian Jingtian. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum pahit karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada kakak seniornya ini. Sepanjang cobaan berat ini, sepertinya hanya kakak laki-lakinya yang menerima pukulan dari awal hingga akhir. Zhuge Qingyun dan Jian Jingtian telah menunjukkan kekuatan mereka, dan dia juga memberi Zhuge Qingyun pemukulan berkat bantuan Kaisar Pedang. Hanya Feng Jue yang menerima pukulan dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Zhuge Qingyun terluka parah oleh Jian Jingtian, Zhuge Qingyun masih bisa membuat Feng Jue terbang dengan tamparan. Tapi Feng Jue baik dan polos di dalam hatinya. Bahkan ketika dia terluka parah, dia masih mengkhawatirkan luka Jian Jingtian. Kakak senior, kamu harus peduli pada dirimu sendiri dulu. Orang itu dalam keadaan yang jauh lebih baik darimu, kata Lin Yun sebelum dia memberikan ramuan suci kepada Feng Jue. Obat mujarab suci. Feng Jue menatap lurus ke arah obat mujarab dan sangat tersentuh sampai-sampai dia hampir berteriak. Adik laki-laki, kau terlalu baik padaku. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Itu adalah obat mujarab suci yang dia bicarakan. Bahkan jika Feng Jue telah mencapai alam dekrit samsara, masih tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan ramuan suci, belum lagi itu memiliki nilai yang lebih tinggi untuk Lin Yun. Tapi Lin Yun memberikannya tanpa ragu-ragu. Permaisuri, kau juga harus sembuh dari lukamu, kata Lin Yun sebelum dia mengeluarkan ke-8 obat mujarab suci dari kantong interspasial dan memberikannya pada Lil Purple. Lil Purple telah menggunakan 2 rune dewa asal, dan Lin Yun mengkhawatirkannya. Ketika Feng Jue melihat pemandangan ini, dia benar-benar berteriak kali ini. Bab 1372 bulan yang cerah. Di luar Pulau Awan sekilas, banyak orang berkumpul. Mereka adalah para junior yang menyaksikan pertempuran yang terjadi di Pulau Awan sekilas. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari berbagai sekte yang kuat. Karena pertempuran tadi terlalu berbahaya, mereka tidak memilih untuk naik ke pulau itu seperti para ahli alam dekrit samsara. Tapi meski begitu, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya pertempuran tadi. Terlepas dari pertarungan antara Zhuge Qingyun dan Jian Jingtian, penampilan Tian Xuanzi, atau bagaimana Lin Yun menghajar Zhuge Qingyun, mereka menyaksikan seluruh prosesnya. Masing-masing dari mereka mengalami pukulan yang hebat dan benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa persaingan memperebutkan asal mula petapa agung akan memikat seseorang seperti Tian Xuanzi. Pada akhirnya, bahkan Sein Pedang Bercahaya muncul, langsung membuat semua orang merasa sesak. Sein Pedang Bercahaya bukan hanya legenda di Sekte Pedang, tapi juga legenda kehancuran timur. Di era naga ilahi, orang suci adalah sosok seperti dewa di hati banyak orang, tapi sekarang banyak orang suci yang berani menyebut diri mereka pedang suci. Gelar itu untuk mereka yang menonjol di antara para orang suci, dan ini berarti mereka sangat kuat. Jadi, tidak mudah bagi orang-orang suci untuk menyebut diri mereka pedang suci. Tidak banyak orang suci di dunia ini, pada awalnya, dan tidak semua orang suci yang menggunakan pedang bisa menyebut diri mereka sebagai pedang suci. Ini adalah gelar yang ditempa dengan darah, dan kehancuran timur hanya memiliki 3 pedang suci. Mereka terlalu kuat. Gong Sun Yan akhirnya pulih dari keterkejutan yang baru saja dia saksikan. Tian Xuanzi sudah sangat menakutkan, seolah-olah dia berada dalam lukisan, terisolasi dari dunia luar. Jadi, bahkan jika orang lain bisa melihatnya, mereka mungkin tidak bisa melukainya. Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sein Pedang Bercahaya, yang hanya menggunakan 1 pedang untuk merobek lukisan dan tiruan Tian Xuanzi. Selain itu, Jian Jingtian juga kuat dan berhasil melukai Tian Xuanzi. Gong Sun Yan sekarang tahu mengapa Jian Jingtian dikenal tak terkalahkan dan menduduki peringkat pertama di 3 peringkat. Ini semua membuat darah Gong Sun Yan mendidih, tapi ketika dia menoleh untuk melihat Zhao Yan, darahnya langsung menjadi dingin karena orang itu berjongkok di permukaan laut sambil menggambar di atas lautan dengan jari-jarinya sebagai kuas. Sesekali ketika dia mengangkat kepalanya, pupil matanya kusam tanpa semangat. Orang bodoh ini benar-benar menjadi bodoh.
Gong Sun Yan melemparkan bibirnya ke samping karena Zhao Yan sedang bermain dengan air alih-alih menonton pertempuran yang menghancurkan bumi. Sambil mengepalkan tangan kanannya, Gong Sun Yan menyatakan, saya telah memutuskan bahwa saya akan bergabung dengan Sekte Pedang. Sekte Pedang dibuka setiap 4 tahun sekali, menarik semua pendekar pedang di domain tandus kuno. Sudah waktunya bagi saya, Gong Sun Yan, untuk memberitahu semua orang tentang nama saya. Dia telah menerima kesempatan dari Kaisar Pedang. Selain panennya yang besar di Pulau Kuksuan, dia yakin bahwa dia bisa bergabung dengan Sekte Pedang. Kamu akan pergi ke Sekte Pedang. Zhao Yan akhirnya pulih dan bergumam pada dirinya sendiri, saya sarankan Anda tidak pergi ke sana. Kamu sudah mempermalukan seluruh garis keturunan Kaisar Pedang. Jadi saya tidak berpikir Anda harus pergi dan mempermalukan Sekte Pedang juga. Mendengar perkataan Zhao Yan, wajah Gong Sun Yan menjadi jelek. Dia berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Yan dan mengganti topik pembicaraan, Aku akan bergabung dengan Sekte Pedang apapun yang terjadi. Jadi, apa yang kamu gambar di atas air? Apa kamu bodoh? Aku hanya bermain di air. Saya tidak punya kuas, jadi bagaimana saya bisa menggambar apapun? Zhao Yan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Kata-katanya membuat wajah Gong Sun Yan menjadi hitam. Dia secara alami tahu bahwa Zhao Yan sedang bermain dengan air, dan dia bertanya dengan cara seperti itu karena dia ingin lebih sopan. Tapi bagaimana pedang Jian Jingtian bisa melukai Tian Xuanzi? Aku tidak bisa memahaminya. Itu terlalu sulit. Zhao Yan bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia menghantamkan telapak tangannya ke air. Saat air memercik, Gong Sun Yan melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Setiap tetesan air bersinar dengan cahaya redup yang membentuk sebuah lukisan yang tidak lengkap. Itu adalah pedang yang digunakan Jian Jingtian untuk melukai Tian Xuanzi. Hal ini membuat Gong Sun Yan berseru dengan mulut ternganga, dasar bodoh. Apakah Anda masih akan menyangkal bahwa Anda sedang menggambar? Saya hanya bermain-main dengan air, kata Zhao Yan sebelum dia pergi. Ketika dia berbalik, matanya menjadi tumpul sekali lagi dengan bahunya bergoyang dari kiri ke kanan. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan cahaya redup menyinari permukaan lautan, yang mengandung maksud pedangnya. Kau tidak pergi ke Sekte Pedang Fuyun untuk menyapa Lin Yun. Bukankah itu sedikit terlalu tidak sopan? Gong Sun Yan bertanya. Dia akan pergi ke Sekte Pedang cepat atau lambat, jadi kita bisa bertemu di sana saat itu, jawab Zhao Yan tanpa menoleh ke belakang. Gong Sun Yan memegang dagunya dan merenungkan apa yang dikatakan Zhao Yan. Tapi beberapa saat kemudian, dia terkejut dan dengan cepat menyusul Zhao Yan sebelum dia bertanya, bodoh, kamu akan bergabung dengan Sekte Pedang juga. Jangan khawatir. Aku akan merahasiakan bahwa kau berlutut pada Lei Jue, kata Zhao Yan sebelum matanya menjadi tumpul sekali lagi. Mendengar perkataan Zhao Yan, Gong Sun Yan mengamuk, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak berlutut padanya, akulah yang mengalahkannya. Jangan khawatir, saya akan merahasiakannya, ulang Zhao Yan. Aku benar-benar tidak. Gong Sun Yan hampir menangis karena dia merasa tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya dari sejarah kelamnya. Aku akan merahasiakannya. Zhao Yan mengulangi lagi. Baiklah, baiklah. Saya akui, saya memang berlutut. Jawab Gong Sun Yan dengan nada tak berdaya. Zhao Yan mendengar apa yang dikatakan Gong Sun Yan dan terdiam sejenak sebelum dia berkata, aku akan merahasiakannya karena kita berteman. Apa yang dikatakan Zhao Yan membuat Gong Sun Yan tertegun sejenak. Dia selalu mengaku berasal dari garis keturunan Kaisar Pedang, tapi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai transenden yang ditakdirkan. Pada kenyataannya, dia adalah anak haram yang diusir dari kota langit. Selama ini, dia merasa rendah diri dan menyamarkan dirinya dengan bertingkah laku tinggi. Dia akan berlutut pada orang lain atau membuat orang lain berlutut padanya, dan dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Jadi, dia tidak pernah memikirkan hari di mana seseorang akan memperlakukannya sebagai teman. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar merasa tersentuh oleh orang bodoh, tetapi itu membuatnya bahagia pada saat yang sama. Jadi, hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah ini perasaan memiliki seorang teman? Zhao Yan, apa yang kamu katakan? Ulangi apa yang kamu katakan. Gong Sun Yan berteriak dengan air mata mengalir di matanya. Aku akan merahasiakannya untukmu, jawab Zhao Yan. Mendengar perkataan Zhao Yan, Gong Sun Yan hampir memuntahkan seteguk darah dan menamparkan wajahnya sendiri bahwa dia benar-benar percaya pada kata-kata orang bodoh. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menghajar Zhao Yan karena telah mengkhianati perasaannya. Tapi ketika dia maju, dia malah yang menerima pukulan.
10.000 mil jauhnya dari Pulau Awan sekilas, Tian Xuanzi dan Zhuge Qingyun berdiri bersama. Kloningannya yang seharusnya dihancurkan oleh Sein Pedang Bercahaya sebenarnya ada di sini dan tidak terluka dengan Zhuge Qingyun berdiri di sampingnya. Di depan mereka adalah Qin Chang, yang hanya tersisa dengan satu tangan saat dia berlutut di tanah, bersujud kepada Tian Xuanzi. Zhuge Qingyun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena Qin Chang harus bertanggung jawab karena gagal mendapatkan asal mula petapa agung. Bangunlah, kata Tian Xuanzi dengan tenang. Tidak, Sein Sovereign, tolong bunuh aku. Saya sekarang cacat, dan saya tidak pantas hidup di dunia. Saya membiarkan diri saya tetap hidup karena saya ingin melihat Anda untuk terakhir kalinya. Karena saya telah memenuhi keinginan saya sekarang, saya bisa mati tanpa penyesalan. Qin Chang berkata tanpa mengangkat kepalanya. Kamu sudah buta, jadi bagaimana kamu bisa melihatku? Jika kamu ingin mati, matilah setelah matamu pulih, kata Tian Xuanzi. Murid ini tidak layak, jawab Qin Chang, masih tidak mengangkat kepalanya. Saya pernah berkata bahwa saya akan menerimamu sebagai murid saya setelah kamu merasakan kekalahan. Tahukah Anda mengapa saya tidak menerima Anda sebagai murid saya bahkan setelah Anda kalah dari begitu banyak orang jenius di peringkat alam inti Elysium? Tian Xuanzi bertanya. Tetapi sebelum Qin Chang bisa menjawab, dia melanjutkan, itu karena Anda tidak berpikir bahwa Anda kalah. Di dalam hatimu, kamu berpikir bahwa kalah dari mereka adalah hal yang wajar karena kultivasi mereka lebih tinggi darimu. Sein Sovereign. Qin Chang dengan tatapan kosong mengangkat kepalanya. Panggil dia sebagai Tuan. Tuan telah memutuskan untuk menerimamu, kata Zhuge Qingyun. Qin Chang terkejut sejenak sebelum dia tersenyum pahit, tapi aku cacat sekarang. Apakah maksudmu kamu lumpuh tanpa tulang naga atau kamu lumpuh karena kamu buta? Tian Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya memberikan jawabannya. Bangkitlah. Master Pedang Yao Guang tidak memberi kita banyak waktu, dan hanya ada satu penguasa di domain tandus kuno. Tidak ada sampah di antara murid-muridku. Di masa depan, Sekte Xuantian akan menjadi tanah suci, dan tidak ada satupun dari kalian yang boleh hilang. Wajah Zhuge Qingyun berubah ketika dia mendengar itu, tetapi dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Dia langsung tahu bahwa tuannya tidak datang ke sini untuk asal mula petapa agung. Sepertinya tuannya sudah menyerah pada asal mula petapa agung ketika dia kehilangannya. Jadi tuannya membuat gerakan melawan Lin Yun untuk memaksa Master Pedang Yao Guang untuk menunjukkan dirinya. Kembali ke Sekte Pedang Fuyun, Lin Yun pertama-tama memperhatikan Feng Jue dan Lil Purple sebelum pandangannya tertuju pada Gunung Pedang Suci. Ada sebuah rune suci penguasa di sana menunggunya, sesuatu yang harus dia dapatkan sebelum dia pergi. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, Kaisar Pedang, suara Yu Qingfeng bergema di dalam benaknya. Suaranya mengejutkan Lin Yun, menyebabkan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Jika Kaisar Pedang tahu tentang jimat suci berdaulat pasti tidak akan menjadi miliknya lagi. Haha, kamu masih perlu melatih kemampuan aktingmu. Aku sudah lama mendengar tentang Gunung Pedang Suci, tapi ini adalah harta karun dan warisan dari Sekte Pedang, jadi aku pasti tidak akan menyentuhnya, ejek Kaisar Pedang. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Senior, kau masih di sini. Lin Yun tersenyum. Dia mengira Kaisar Pedang sudah pergi, dan dia penasaran di mana Kaisar Pedang disembunyikan. Tapi ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa menemukan Kaisar Pedang dimanapun. Anda tidak dapat melihat saya karena ini hanya seuntai kehendak ilahi saya, jawab Kaisar Pedang. Mendengar itu, Lin Yun menyerah mencari Kaisar Pedang dan bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya apakah Tang Jing masih hidup? Sepertinya kamu memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Jangan khawatir, dia masih hidup, kata Kaisar Pedang, yang membuat Lin Yun akhirnya merasa lega. Senior, apa maksudmu tentang rumor tentang Master Pedang Yao Guang? Kamu benar-benar memiliki banyak pertanyaan, tapi tidak banyak yang bisa kukatakan padamu. Masa hidupnya akan segera berakhir, dan dia mengasingkan diri, itulah alasan mengapa dia datang terlambat. Tian Xuanzi mengambil langkah melawan Anda untuk melihat apakah rumor itu benar, dan sepertinya rumor itu benar. Jika dia tidak dapat mengambil langkah itu dalam waktu 5 tahun, umurnya pasti akan berakhir. Kata-katanya meninggalkan keterkejutan yang mendalam di hati Lin Yun. Beberapa lama kemudian, Lin Yun bertanya, langkah apa? Sebuah langkah yang bisa dibandingkan dengan Kaisar. Kaisar Pedang menjawab, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Kaisar Pedang memberi salam dan ingin pergi karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini.
Jadi sekarang Lin Yun baik-baik saja, dia telah memenuhi janjinya dengan Pendeta Agung Kuksuan. Senior, mengapa Anda tidak meninggalkan beberapa kesempatan sebelum Anda pergi? Aku akan sangat berterima kasih untuk itu. Lin Yun bertanya sebelum Kaisar Pedang pergi, dia akan menjadi orang bodoh jika dia membiarkan Kaisar Pedang pergi tanpa meninggalkan apapun untuknya. Haha, Kaisar ini akan memberikan kepada siapapun kecuali kamu. Mendengar apa yang dikatakan Yu Qingfeng, Lin Yun hampir memuntahkan seteguk darah dan bertanya, kenapa? Kaisar ini memiliki perasaan bahwa Anda akan datang ke kota langit suatu hari nanti. Jadi yang terbaik bagiku adalah tidak memberimu apapun, jawab Kaisar Pedang. Saat Lin Yun mengedipkan matanya, dia bertanya dengan nada serius, tunggu, senior, mengapa kau tidak memberiku beberapa kesempatan yang bisa membuatku bisa mengalahkan Tian Xuanzi? Ketika Yu Qingfeng mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dia tertawa, bulan yang cerah bersinar di langit saat jembatan yang rusak dipenuhi air dan salju. Tidak ada yang tahu bahwa hatiku seperti bulan, dan siapa yang mengejek siapa yang ada di dalam lukisan itu. Saat Yu Qingfeng tertawa, sebuah cahaya bersinar di benak Lin Yun dan sepertinya telah melihat banyak hal. Ada sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka sepertinya tidak ada pada saat yang sama karena dia hanya bisa melihat bulan yang cerah tergantung di langit. Kali ini, tidak peduli bagaimana Lin Yun dalam hati memanggil Kaisar Pedang, tidak ada jawaban dan ini berarti Yu Qingfeng benar-benar telah pergi. Kaisar Pedang berkata bahwa dia tidak akan memberikan apapun padanya, tapi dia pada akhirnya masih memberinya kesempatan sebelum meninggalkan tawa dan pergi. Ini membuat Lin Yun merasa hampa di dalam hatinya. Ketika dia berbalik, dia melihat seseorang yang menonjol, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Xiao. Bab 1373 cari tahu sendiri. Lin Yun menatap Su Xiao, dan Su Xiao juga menatapnya. Keduanya hanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Tian Xuanzi muncul dan Kaisar Pedang masih belum muncul, hati Lin Yun benar-benar diselimuti rasa takut. Dia tidak takut mati sebagai pendekar pedang, tapi dia takut tidak akan pernah bisa melihat Su Xiao lagi. Mereka berdua telah melalui begitu banyak hal hanya untuk bersama, dan ciuman yang dia berikan padanya di Pulau Kuksuan terasa seperti baru kemarin. Setelah datang sejauh ini, Lin Yun tahu perasaan Su Xiao padanya, dia hanya ingin menghindari menghadapinya. Dia tidak ingin kehilangan dia juga tidak ingin melihat Su Xiao merasa sedih karena kematiannya. Dia tidak bisa memikirkan betapa besar harga yang harus dibayar Su Xiao hanya untuk tinggal di Sekte Pedang Fuyun begitu lama. Beberapa saat kemudian, sebuah senyuman muncul di bibir Lin Yun saat dia melangkah maju dan memeluk Su Xiao. Ini mengejutkannya sebelum dia mengaitkan lengannya di leher Lin Yun dan tersenyum, kamu semakin berani sekarang. Tubuhnya sedikit dingin, tapi Lin Yun bisa merasa nyaman dengan dia dalam pelukannya. Selama dia berada dalam pelukannya, dia bisa melupakan semua masalah di dunia. Bahkan tekanan luar biasa yang dia rasakan sebelumnya dari kematian telah hilang. Mungkin ini adalah cinta. Itu karena kamu terlalu cantik, senyum Lin Yun. Berhentilah bersikap kurang ajar. Su Xiao menegur. Dia belum pernah sedekat ini dengan seseorang sebelumnya, dan Lin Yun masih bersikap kurang ajar setelah mengambil keuntungan darinya. Kalau begitu biarkan aku kurang ajar sedikit lebih lama. Lin Yun tiba-tiba melepaskan Su Xiao. Sebelum Su Xiao bisa menjawab, mereka berciuman sekali lagi. Su Xiao mencoba meronta, tapi dia membuka matanya dan menatap mata Lin Yun dari jarak sedekat itu. Mereka tidak pernah sedekat ini. Tiba-tiba, Lin Yun melepaskan Su Xiao saat merasakan sakit di bibirnya. Saat mereka berpisah, barulah Lin Yun menyadari bahwa ada air mata di bibirnya. Kamu tidak boleh melakukan itu lagi, kata Su Xiao dengan lembut. Tetapi ketika dia melihat Lin Yun kesakitan, hatinya menjadi lembut, dan dia melanjutkan, ada terlalu banyak orang di sekitar. Aku tidak keberatan, senyum Lin Yun. Aku juga tidak keberatan, dan aku suka bagaimana kamu memperlakukanku, senyum Su Xiao setelah pingsan sebentar. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Lin Yun dan meletakkannya di dadanya sebelum berkata dengan ekspresi serius, kau dengar itu? Lin Yun merasakan detak jantung Su Xiao dan merasakan cintanya padanya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan bahwa dia berada dalam gumpalan rasa sakit. Bagaimanapun, mereka yang mengkultivasi sutra hati permaisuri tidak boleh jatuh cinta, atau mereka akan mengalami kemunduran dari buku panduan kultivasi. Semakin dalam mereka jatuh, semakin sakit mereka. Sepertinya rumor itu benar. Jadi saya tidak keberatan, kata Su Xiao.
Dia tidak mempermasalahkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya dan tidak mempermasalahkan rasa sakit yang dia alami. Ada dua makna di balik kata-katanya. Tapi aku keberatan. Saat itu, Feng Jue, yang baru pulih dari lukanya dengan obat mujarab suci, berkata dengan nada cemburu. Mereka pasangan yang sempurna. Jadi orang tua sepertimu tidak punya hak untuk peduli tentang itu, dengus Lil Purple sambil memutar matanya pada Feng Jue. Ketika Feng Jue mendengar itu, dia hampir memuntahkan seteguk darah karena Lil Purple telah mengincarnya saat mereka melarikan diri dari Zhuge Qingyun. Dia hanya bergumam sedikit saat melihat Su Xiao dan Lin Yun, tapi dia harus mengejeknya lagi. Jika bukan karena Lin Yun, dia pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama. Ketika tatapannya tertuju pada ramuan suci di tangan Lil Purple, dia berkata, kamu banyak bicara untuk seorang gadis. Kenapa kau membutuhkan begitu banyak obat mujarab di usia yang begitu muda? GG beri aku beberapa. Wajahnya memerah ketika dia mengatakan itu karena dia juga bisa merasa tidak tahu malu untuk meminta itu. Namun nadanya tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri saat memikirkan bahwa Saint Elixir adalah milik adik laki-lakinya. Kenapa permaisuri ini harus memberikan apa yang menjadi milikku? Lil, Red, ayo pergi. Kakek tua ini tidak tahu malu. Lil Purple dengan hati-hati memelototi Feng Jue sebelum dia memanggil Lil, Red, dan mereka menghilang. Gadis itu cepat sekali. Feng Jue merasa kasihan karena dia tidak bisa mendapatkan beberapa ramuan suci lagi. Tapi dia segera merasa ada yang tidak beres dan menemukan beberapa pasang tatapan yang diarahkan padanya. Ye Ziling, Luo Sui, Jiang Liken, dan yang lainnya yang mengikuti Su Xiao semuanya menatapnya dengan aneh, langsung membuat Feng Jue merasa canggung. Kakak senior, haruskah Anda serendah menggertak seorang anak? Lin Yun bertanya. Feng Jue dalam hati meratap ketika dia mendengar itu karena dialah yang diintimidasi olehnya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya dan terbatuk-batuk, aku akan menyendiri dulu untuk memulihkan lukaku. Aku akan berbicara denganmu di kemudian hari. Tanpa ragu-ragu, Feng Jue melarikan diri dan bahkan tidak berani tinggal sedetik pun. Melihat Feng Jue melarikan diri, Lin Yun tidak tahu harus berkata apa tentang kakak laki-lakinya. Ketika dia berbalik, dia datang ke tempat Luo Sui berada dan berkata, Nona Luo, saya baru saja menerima kabar pasti bahwa saudara Tang Jing masih hidup. Tapi Anda mungkin tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Dia harus mendapatkan kesempatannya. Mata Luo Sui berbinar ketika mendengar itu, dan dia akhirnya merasa lega. Sesaat kemudian, Luo Sui tersenyum pahit, dia mungkin akan datang dan mencariku saat dia sudah sembuh. Tapi, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Lin Yun tersenyum karena apa yang dia katakan itu benar. Bagaimanapun juga, perasaan antara pria dan wanita tidak pernah sepihak. Tidak peduli apapun, aku bersyukur, kata Luo Sui. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita tidak saling mengenal di masa lalu, tapi kita berteman sekarang. Jadi, Anda tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mencapai puncak gunung, jawab Lin Yun. Pada saat itu, dia masih berada di alam inti Elysium setengah langkah dan tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Qin Chang. Jadi Luo Sui sangat membantu di saat-saat genting. Baiklah kalau begitu. Sekte Pedang adalah sekte pendekar pedang terkuat di domain Tandus kuno, dengan reputasi besar bahkan di seluruh kehancuran timur. Ujian untuk sekte pedang yang dibuka setiap 4 tahun sekali hanya tinggal 2 bulan lagi. Itu akan menjadi acara besar pada saat itu, dan saya yakin Anda juga akan berada di sana. Luo Sui mengedipkan mata. Ujian. Lin Yun mengusap dagunya dan berkata, jangan bilang ada cara lain untuk bergabung dengan sekte pedang jika aku tidak pergi. Ada. Luo Sui menjelaskan, ada 2 metode ketika sekte yang kuat merekrut murid baru. Salah satunya adalah melalui seleksi internal, di mana mereka akan memilih mereka yang memiliki potensi bagus. Kebanyakan dari mereka direkrut ke dalam sekte pada usia muda, seperti Qin Chang, Si Kongzhou, Nangongze, dan yang lainnya. Mereka bergabung dengan sekte mereka masing-masing di usia muda. Mayoritas kuota untuk seleksi internal berada di tangan Diaken dan penatua sekte yang dimaksudkan untuk keturunan mereka. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun mendengar tentang hal ini, tapi dia segera mengetahui alasannya. Ada ambang batas untuk seleksi internal. Anda harus menunjukkan bakat yang kuat di usia muda atau Anda memiliki penatua keluarga di sekte pedang. Tapi tidak peduli bagaimana seseorang mencari orang jenius, mereka tidak dapat menemukan setiap orang jenius di dunia.
Beberapa juga tidak menunjukkan bakat apapun ketika mereka masih muda dan baru mulai menunjukkan bakat mereka ketika mereka dewasa. Untuk para jenius itu, Sekte Pedang pasti tidak akan menolak mereka. Dengan demikian, ujian sekali dalam 4 tahun dimaksudkan untuk para jenius itu. Dibandingkan dengan mereka yang dipilih secara internal, tes terbuka memiliki cakupan yang lebih luas, dan ini berarti ambang batasnya juga akan lebih tinggi. Jadi, bisa diduga bahwa persaingannya akan sangat ketat. Lagi pula, tidak mudah untuk bergabung dengan Sekte Pedang, yang menduduki peringkat pertama di domain tandus kuno, dan sekte yang dimiliki oleh Sein Pedang Bercahaya. Ketika Lin Yun berbalik, dia menemukan bahwa Feng Jue sudah pergi. Jadi dia hanya bisa menanyakannya lagi di masa depan untuk melihat apakah dia harus mengikuti ujian atau apakah dia sudah dipilih secara internal oleh Sekte Pedang. Tuan Muda Lin, asal mula Petapa Agung adalah kesempatan besar bagi Anda, tetapi juga masalah besar pada saat yang sama. Jadi kamu harus berkultivasi dengan cepat dan bergabung dengan Sekte Pedang. Lagi pula, Anda akan lebih aman saat Anda lebih kuat. Hanya dengan begitu, kamu bisa menggenggam hidupmu, kata Luo Sui dengan ekspresi serius. Dengan bakatmu dan fondasi Sekte Pedang, aku sudah bisa meramalkan kebangkitanmu di domain tandus kuno. Dia optimis tentang Lin Yun. Meskipun dia masih muda dan baru tiba di alam Kunlun selama 1 tahun, dia yakin bahwa nama, pemakaman bunga, akan dikenal oleh semua orang di dunia suatu hari nanti. Di antara generasi muda di seluruh domain tandus kuno, Lin Yun adalah seorang transenden yang ditakdirkan. Aku juga merasakannya, senyum Lin Yun. Kau sama sekali tidak rendah hati, kata Ye Ziling. Nona Luo, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting, mengapa Anda tidak tinggal di Sekte Pedang Fuyun untuk beberapa hari lagi? Lin Yun melontarkan sebuah undangan. Sudah waktunya. Aku harus pergi ke lembah yang mendalam dan memberitahu para tetua Tang Jing tentang situasinya. Jika Tang Jing kembali, dia juga akan segera menuju ke lembah yang dalam. Luo Sui adalah seorang wanita yang baik, dan dia hanya bisa merasa lega ketika dia melihat Tang Jing dengan matanya sendiri. Kalau begitu, izinkan kami mengirimmu. Begitu saja, kelompok itu mengirim Luo Sui menuruni gunung. Pada saat yang sama, 4 sosok berdiri berdampingan 100 mil jauhnya dari Sekte Pedang Awan sekilas. Mereka adalah Ning Feng dari Istana Giok Zamrud, Nangong Ze dari Paviliun Pedang Surgawi, Zhang Jin dari Sekte Guntur, dan Chang Yun dari Biara Vajra. Mereka secara pribadi telah menyaksikan seluruh acara, dan mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah dia bergabung dengan Sekte Pedang ketika dia sudah bisa menginjak kincang saat dia terjebak di tempat kecil seperti Sekte Pedang Fuyun. Nangong Ze menghela nafas dengan ekspresi serius. Sepertinya sudah waktunya bagi peringkat inti Elysium untuk berubah. Ning Feng tersenyum. Bahkan tanpa Lin Yun, tidak butuh waktu lama bagi mereka, yang berada di 10 besar di peringkat Empyrean, untuk bersinar di peringkat inti Elysium juga. Botak, apa yang terjadi dengan tablet batu kuno Anda? Nangong Ze bertanya, jelas masih belum melepaskan tablet batu itu. Chang Yun tersenyum dan menjawab, baiklah, tidak masalah bagiku untuk mengatakannya dengan jujur. Aku memberikannya pada Lin Yun. Kata-katanya membuat Ning Feng, Zhang Jin, dan Nangong Ze terkejut. Tapi mereka segera mengerti bagaimana Lin Yun mencapai alam inti Elysium saat dia muncul kembali. Tapi Chang Yun tampaknya tidak terlalu terganggu dan menjawab, tablet batu itu tidak melakukan apa-apa. Kalian mungkin berpikir bahwa aku yang mengalami kerugian, tapi Lin Yunlah yang mengalami kerugian. Dia menukarnya denganku dengan teknik pemurnian tubuh klan naga. Jika dugaanku benar, loh batu itu memiliki lambang orang suci, dan loh batu itu mungkin adalah tulang gagak emas. Adapun teknik bela diri pada tablet batu, itu pasti jauh lebih berharga daripada teknik pemurnian tubuh klan naga Anda, senyum Ning Feng. Kau benar-benar bodoh. Aku bahkan tidak berpikir kau bisa mencapai ketinggian Lin Yun dengan teknik pemurnian tubuh klan naga, senyum Nangong Ze. Zhang Jin juga memiliki ejekan yang melintas di pelupuk matanya saat dia berkata, dan kau dengan bangga mengatakan bahwa Lin Yun mengalami kekalahan. Iya, kau tidak mengalami kekalahan. Kamu praktis kehilangan kesempatanmu untuk menekan yang pertama di peringkat Empyrean. Chang Yun tercengang mendengar apa yang mereka katakan, senyumnya membeku di wajahnya. Semakin dia memikirkannya, semakin terasa tidak benar. Saat dia mulai ragu, wajahnya juga menjadi lebih jelek, dan dia bertanya, apakah kalian serius dengan hal itu? Cari tahu sendiri. Ketiga orang yang ditakdirkan untuk melampaui takdir itu tidak lagi peduli dengan Chang Yun sementara mereka dalam hati tertawa.
Bab 1374 Spiritual Wan Suci. 3 hari kemudian, gejolak yang disebabkan oleh Pulau Kuksuan akhirnya mereda. Karena masih ada 2 bulan lagi sampai Lin Yun harus meninggalkan Sekte Pedang Fuyun untuk menuju ke domain tandus kuno, Lin Yun tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Meskipun dia percaya diri, dia masih harus menjamin bahwa tidak akan ada yang salah. Akan memalukan jika dia gagal dalam ujian dan tidak bisa masuk ke dalam Sekte Pedang. Bagaimanapun, dia sudah menganggap dirinya sebagai murid dari Sekte Pedang, atau dia tidak akan memanggil Feng Jue sebagai kakak seniornya. Istana Valet, jiwa surgawi, Empyrean, dan alam inti Elysium juga merupakan jalan fana. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda masih akan dianggap sebagai manusia, dan membuat terobosan dari alam inti Elysium berarti Anda perlahan-lahan mulai bertransenden dari manusia. Jika seseorang tidak dapat membuat terobosan dari alam inti Elysium, dia akan tetap menjadi manusia dengan umur yang terbatas. Di atas jalan fana adalah jalan suci. Tidak mudah untuk mencapai Sein 4 karena seseorang harus menjalani 9 transformasi naga ilahi dan nirwana sebelum mencapai alam suci. 9 transformasi naga ilahi juga disebut alam nadi naga. Setiap kali pulsa naga terbentuk, seseorang akan mengalami transformasi drastis dalam kekuatan mereka, dan fisik mereka juga akan menjadi lebih kuat. Setiap denyut nadi mewakili kesengsaraan, dan setelah kesengsaraan akan terjadi transformasi yang lambat untuk membebaskan diri dari menjadi manusia. Hanya setelah memiliki akumulasi yang cukup dan membersihkan diri dari aura, fana, seseorang dapat memiliki tubuh yang sempurna tanpa cacat untuk menjalani nirwana. Nirwana disebut alam dektrit samsara, dipisahkan menjadi tahap kehidupan mendalam, tahap kematian mendalam, dan tahap nirwana. Setelah 3 tahap tersebut, seseorang hanya memiliki 1 kesempatan untuk melangkah ke alam suci. Ini sama saja dengan menjalani 9 kesengsaraan dan 3 kali hidup mati sebelum seseorang dapat memiliki sedikit kesempatan untuk menjadi orang suci. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai alam suci di era naga suci. Feng Jue seharusnya baru saja mencapai tahap kehidupan mendalam, sementara Zhuge Qingyun dan Lin Zhen seharusnya berada di alam kematian mendalam. Di atas mereka adalah tahap nirwana, juga dikenal sebagai batas alam dektrit samsara. Jadi bisa dimengerti mengapa Feng Jue bahkan tidak bisa menerima satu pun serangan dari Zhuge Qingyun. Keduanya mungkin berada di alam dektrit samsara, tetapi yang satu berada di tahap kehidupan mendalam sementara yang lain berada di tahap kematian mendalam. Belum lagi yang terakhir adalah murid Tian Xuanzi yang paling menonjol. Jadi ini semua masuk akal sekarang. Informasi itulah yang ditemukan Lin Yun di perpustakaan Sekte Pedang Fuyun karena dia bingung ketika orang-orang itu bertarung. Sampai-sampai dia bahkan tidak tahu tentang tahapan mereka. Jadi ketika semuanya sudah tenang, Lin Yun segera melihat-lihat buku-buku itu untuk mendapatkan pemahaman kasar. Jian Jingtian adalah eksistensi yang luar biasa. Jarang sekali, bahkan di zaman kuno, ada orang yang bisa melangkah selangkah ke surga. Selain itu, ini juga memberi tahu Lin Yun sesuatu yang menakutkan. Jika Jian Jingtian tidak bisa mengambil langkah itu, dia akan mati dalam waktu 10 tahun. Ini karena tubuh Jian Jingtian sudah mencapai batas dan tidak bisa lagi menahan kekuatan denyut naganya. Sekarang Lin Yun memikirkannya lagi, Jian Jingtian dibatasi oleh fisik dan kultivasinya saat dia bertarung dengan Zhuge Qingyun dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang Jian Jingtian telah mencapai tahap nirwana, dia sudah berada di batas alam dektrit samsara. Di sisi lain, Lin Yun masih sangat lemah karena dia memiliki perjalanan panjang ke alam nadi naga, belum lagi alam dektrit samsara. Pada saat ini, dia sedang melihat asal Sein setengah langkah di tangannya dengan alisnya terkunci. Saat itu, dia diam-diam meninggalkan asal Sein setengah langkah saat Jian Jingtian pulih dari lukanya, berharap Jian Jingtian bisa segera menjadi orang suci. Tapi Jian Jingtian mengembalikannya kepadanya dan mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikannya kepada Feng Jue. Asal Sein setengah langkah adalah godaan yang layak untuk para ahli alam dektrit samsara, tapi itu hanya jika mereka bisa memperbaikinya sendiri. Adapun Feng Jue, Jian Jingtian mengatakan bahwa Feng Jue akan memiliki kesempatan di masa depan, tetapi Jian Jingtian tidak menjelaskan secara rinci dengannya. Itu adalah sesuatu yang secara singkat disebutkan oleh Sein Pedang Bercahaya. Feng Jue adalah seorang yang terlambat berkembang. Saat dia mencapai alam suci, dia akan melepaskan potensi yang jauh melebihi saudara-saudara seperguruannya yang lain, tapi dengan syarat dia harus mencapai alam suci. Lin Yun ragu akan hal itu, tapi dia hanya bisa mempercayainya untuk saat ini.
Melihat asal-usul Sein setengah langkah di hadapannya, Lin Yun mulai pusing. Dia baru saja membuka segel pertama pada asal mula petapa agung, tetapi kekuatan yang terkandung dalam satu segel jauh lebih signifikan daripada asal Sein setengah langkah ini. Jika dia ingin menggunakannya untuk meningkatkan fondasinya di alam inti Elysium, dia harus menunggu sampai dia berada di alam inti Elysium surgawi karena akan sia-sia jika dia menggunakannya sekarang. Sekarang dia melihatnya lagi, dia tidak kekurangan teknik gerakan, teknik kultivasi, atau teknik pemurnian tubuh, tapi dia tidak memiliki teknik pedang untuk menghadapi musuh-musuhnya. Hanya tinju bulan surya ilahi yang cocok untuk kultivasinya saat ini, belum lagi teknik tinju ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Tapi teknik pedangnya sedikit menyedihkan. Pedang awan naga 13 hanya bisa tak terkalahkan di alam Empyrean. Sekarang di alam inti Elysium, hanya 3 pedang terakhir yang bisa dianggap layak. Adapun hadiah yang ditinggalkan kepadanya oleh Kaisar Pedang, itu masih terlalu besar untuknya saat ini. Itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dia pegang di alam inti Elysium, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk saat ini. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan alamku sebagai seorang spiritualis. Dia menggenggam rune suci gagak emas dan rune suci api darah. Jika dia memiliki sumber daya yang cukup, dia bisa dengan mudah menjadi seorang spiritualis. Setelah menjadi seorang spiritualis, dia mungkin memiliki kesempatan lain untuk memahami lukisan mawar. Menurut orang suci layu yang mendalam, 3 teknik pedang tersembunyi dalam lukisan mawar, cahaya debu, riang, dan 9 langit. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Lin Yun dengan cepat mengambil keputusan. Dia memiliki persyaratan yang ketat untuk dirinya sendiri. Karena dia akan pergi ke domain tandus kuno, dia membutuhkan modal untuk bersaing dengan para jenius di peringkat inti Elysium. Karena dia memiliki nama yang gemilang dan asal mula petapa agung, dia bisa memperkirakan bahwa banyak orang akan datang dan menantangnya. Asal Sein setengah langkah tidak hanya berisi kultivasi dari orang yang telah meninggal tetapi juga energi jiwa. Energi jiwa adalah fondasi bagi para spiritualis, dan tujuan Lin Yun sederhana, yaitu memurnikan semua energi jiwa yang terkandung di dalam asal Sein setengah langkah. Saat dia menangkupkan kedua tangannya, dia mengaktifkan tanda rune spiritual di istananya yang dalam. Itu adalah rune bulu api, dan dia hanya seorang spiritualis kelas 3. Energi jiwa yang terkandung di dalamnya tidak ada apa-apanya sebelum asal Sein setengah langkah. Bahkan jika dia hanya bisa mencerna 1/1000 darinya, itu akan lebih dari cukup baginya untuk menjadi seorang spiritualis suci. Saat Lin Yun mengaktifkan rune bulu api, energi jiwa yang terkandung di dalam asal Sein setengah langkah mulai diserap. Istana yang dalam di benak Lin Yun berangsur-angsur menjadi realistis sebelum secara bertahap mengeluarkan segumpal aura suci. Energi jiwa adalah fondasi seorang spiritualis, dan jika energi jiwa tidak mencapai akumulasi yang sesuai, tidak ada gunanya meskipun dia memiliki rune suci asal. Mencoba menggunakan bantuan dari luar untuk menjadi seorang spiritualis suci adalah jalan pintas. Pencapaiannya dalam rune spiritual akan lebih rendah daripada spiritualis suci yang mengambilnya selangkah demi selangkah. Tapi tidak apa-apa karena itu sudah cukup jika Lin Yun memiliki alam yang sesuai. Dia tidak terlalu terganggu jika dia bisa membuat rune spiritual, mengatur susunan spiritual, atau membuat artefak suci. Dia hanya membutuhkan fondasi untuk memahami teknik pedang kedua yang tersembunyi dalam lukisan mawar. Karena Jian Jingtian telah mengembalikan asal Sein setengah langkah kepadanya, dia dapat menggunakannya untuk menjadi seorang spiritualis suci, dan Lin Yun pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Begitu saja, Lin Yun menghabiskan setengah bulan dan menyempurnakan sebagian besar asal Sein setengah langkah. Akumulasi energi jiwanya juga telah mencapai langkah yang akan berubah dengan energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju istananya yang dalam. Hal ini membuat Lin Yun merasakan pikirannya memanas, dan istananya yang dalam hampir meledak. Saatnya mengukir rune suci. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mulai mengukir rune suci gagak emas. Asal mula rune suci gagak emas terukir di Elysium Core miliknya dan tidak dapat dipisahkan, jadi apa yang dia lakukan sama dengan membuat rune suci gagak emas baru di istananya yang dalam. Kemudian lagi, ini berarti bahwa rune suci gagak emas yang baru tidak akan lagi dianggap sebagai rune suci asal. Ada perbedaan besar antara rune suci asal dan rune suci yang diperoleh dalam hal kualitas. Tetapi perbedaannya jauh lebih menonjol karena rune suci asal terbentuk secara alami sementara rune suci yang diperoleh adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang spiritualis.
Jadi, pada awalnya tidak berada pada level yang sama. 4 jam kemudian, rune suci gagak emas telah menggantikan rune bulu api di istana Lin Yun yang dalam. Ketika jimat suci gagak emas terbentuk, istana Lin Yun yang dalam menyala dan berubah. Aku akhirnya akan menjadi seorang spiritualis suci. Lin Yun berhenti memurnikan kuasi sumber sage dan keluar dari ruang kultivasi sebelum naik ke titik tertinggi kediamannya. Saat Lin Yun memejamkan mata dan membiarkan energi jiwanya menyebar, segala sesuatu dalam radius 100 mil muncul di dalam pikirannya, seolah-olah dia melihatnya dengan matanya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Energi jiwanya terus menyebar hingga mencapai radius 500 mil. Aneh sekali. Lin Yun bersukacita. Dia juga bisa melakukan pemindaian, radar, seperti itu dengan niat bela dirinya, tapi tidak sejelas energi jiwanya. Tetapi dengan energi jiwa, seolah-olah dia melihat melalui matanya sendiri tanpa titik buta. Setelah menjadi seorang spiritualis suci, kontrolku atas energi jiwa juga mengejutkan. Ini berarti aku akan memiliki keuntungan saat bertarung dengan musuh, dan aku juga bisa menghindari banyak bahaya di luar. Tapi sepertinya masih agak terlalu lemah karena aku adalah seorang spiritualis suci yang hanya memegang satu rune suci. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri sambil memegangi dagunya. Spiritualis suci dibagi menjadi 9 tingkatan, dan di atas itu adalah spiritualis suci surgawi. Dalam hal kehebatan pertempuran, seorang spiritualis surgawi akan sebanding dengan seorang ahli alam dekrit samsara. Spiritualis surgawi yang kuat bahkan bisa sebanding dengan orang suci. Mereka memiliki lebih banyak cara, seperti menempa artefak 1000 tapak suci, menyiapkan susunan, memurnikan pil, dan mengendalikan boneka suci. Ini adalah modal terbesar mereka, dan di mata banyak orang, seorang spiritualis surgawi tidak ada bedanya dengan ahli alam suci. Aku hanya memahami satu rune suci, dan tidak mungkin aku bisa dibandingkan dengan yang lain. Tapi tidak masalah selama aku bisa mengungkap lebih banyak rahasia dari lukisan mawar itu. Lin Yun merasakan kegembiraan yang terpancar dari pupil matanya sebelum dia mengeluarkan lukisan mawar itu dari kantung interspasial. Bab 1375 Pedang 9 tanpa beb. Ketika Lin Yun mengeluarkan lukisan mawar dari kantung interspasialnya, dia menjadi gugup. Jarang sekali dia menjadi cemas, tapi Lin Yun masih bisa mengingat betapa kuatnya seni pedang cahaya debu. Saat itu, dia bisa menggunakannya untuk mengalahkan 3 orang ahli alam Istana Ungu, dan tidak diragukan lagi bahwa teknik pedang berikut ini akan lebih kuat dari pedang awan sekejap 13 pedang. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi jika dia membongkar lukisan itu karena ada kemungkinan sinar pedang dalam lukisan itu akan membunuhnya. Kemudian lagi, kemungkinan terbesarnya adalah tidak mendapatkan apa-apa dari lukisan itu karena dia tidak percaya diri dengan pencapaiannya sebagai seorang spiritualis, tidak seperti pencapaiannya dengan pedang. Dia mengambil jalan pintas untuk menjadi seorang saint spiritualis, tidak seperti mereka yang menjadi saint spiritualis dengan mengambil langkah demi langkah. Jadi dia tidak bisa memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang saint spiritualis sejati, atau dia akan menderita kerugian karena hal itu, cepat atau lambat. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa mencoba dan memoles rune spiritual saya setelah bergabung dengan Sekte Pedang, gumam Lin Yun. Fondasinya sebagai seorang spiritualis suci lemah, tapi manfaat yang muncul darinya terlalu mengejutkan. Hanya energi jiwanya saja mampu membentuk radar dengan radius 500 mil. Itu cukup untuk memicu kecemburuan banyak orang. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dengan rune spiritual, dia akan memiliki cara untuk menjadi lebih kuat bahkan tanpa lukisan mawar. Ketika Lin Yun membuka lukisan itu, harimau putih yang sudah dikenalnya muncul di depan matanya sekali lagi. Bahkan sekarang, Lin Yun bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari harimau putih itu, meskipun dia telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat pertama kali melihatnya. Dia berspekulasi bahwa harimau putih ini mungkin adalah orang suci atau binatang suci. Jika tidak, sajak yang dimilikinya tidak akan begitu menakutkan. Saat tanda ungu di dahinya bersinar, Lin Yun telah mengeluarkan jurus pedang langit. Ini menyelimuti dia dalam sinar pedang emas yang menahan tekanan dari harimau putih. Tepat pada saat itu, sosok yang dikenalnya muncul sekali lagi dan sebuah tangan yang adil muncul di depan harimau, sementara harimau itu memejamkan mata dan mencium bau mawar. Saat aroma menyebar, Lin Yun bahkan bisa mencium aroma yang berasal dari mawar. Saat lukisan itu terus berkedip, seni pedang debu muncul di hadapannya sekali lagi. Ketika seni pedang cahaya debu selesai, gambar dalam lukisan itu tiba-tiba runtuh dan dunia berubah menjadi pecahan-pecahan dengan aura pembunuh yang menakutkan terakumulasi di sekitarnya.
Ini langsung membuat Lin Yun gugup karena dia tahu itu akhirnya ada di sini, dan niat pedang langit miliknya bisa merasakan untaian aura yang sangat berbahaya. Surga. Tepat ketika Lin Yun memusatkan semua perhatiannya, sebuah suara tiba-tiba bergema di samping telinganya. Ini langsung membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah dengan niat pedang langit yang akan runtuh seketika. Bumi. Suara ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia mundur 3 langkah. Langit, bumi, mendalam, kehancuran, angin, api, petir, dan es. Ketika kata-kata itu bergema, Lin Yun sudah mundur 100 langkah dengan satu lutut di tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan kepalanya terbelah, dan wajahnya berubah bentuk karena rasa sakit. Saat kata-kata itu terus bergema dan memasuki istananya yang dalam, itu membuat Lin Yun sangat kesakitan. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga membuatnya ingin memisahkan pikirannya dan mengeluarkan kata-kata itu dari kepalanya. Pada saat ini, berbagai cara yang dilakukannya sia-sia untuk melawan rasa sakit itu. Namun pada saat yang genting, rune suci gagak emas di istananya yang dalam menyelamatkannya. Ketika rune suci melepaskan gelombang aura suci, perlahan-lahan mengurangi rasa sakit yang dirasakan Lin Yun. Ketika Lin Yun pulih, matanya bersinar terang dan lingkungan yang kabur berangsur-angsur hilang. Aku melihatnya. Mata Lin Yun berbinar saat dia dengan cepat berdiri. Dia bisa melihat bahwa pemandangan yang hancur dengan cepat memperbaiki diri mereka sendiri, dan sekitarnya sedang mengalami transformasi. Rune dan tinta suci yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Pedang 9 pedang riang, total 9 bentuk. Mereka dibagi menjadi bentuk pedang surga, bumi, mendalam, kehancuran. Dan pedang es. Sebuah suara bergema dari lukisan itu. Tapi ketika Lin Yun melafalkannya, dia hanya menghitung ada 8 kata dalam langit, bumi, mendalam, kehancuran, angin, api, petir, dan es. Jadi apa kata ke-9? Apa pedang ke-9? Ada 36 kuas dalam bentuk pedang surga. Sebelum Lin Yun bisa mengetahui bentuk pedang ke-9, Kaisar Selatan mulai mengacungkan pedangnya di dataran. Langit pertama, surga kedua, surga ketiga, surga keempat, langit ke-15. Seperti itu, Kaisar Selatan tampak seperti memiliki kuas di tangannya, dan setiap sapuan kuas mengandung kekuatan tak terbatas. Langit ke-36. Ketika Kaisar Selatan mengayunkan pedangnya untuk ke-36 kalinya, 36 sinar pedang mulai tumpang tindih di udara dan mulai menumpuk. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan sebuah kata, surga, kuno muncul. Sepersekian detik setelah kata itu terbentuk, kata itu memberikan perasaan seolah-olah semua yang ada di dunia ini tunduk pada kata itu. Adegan ini membuat Lin Yun bingung karena dia belum pernah melihat teknik pedang seperti itu sebelumnya, dia juga tidak menyangka akan ada teknik yang begitu aneh. Adapun bumi. Saat Kaisar Selatan yang berpakaian biru bergerak lebih cepat dalam lukisan itu, gerakannya telah mencapai kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh Lin Yun dengan niat pedang langit. Sampai Lin Yun tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, dan semuanya menjadi kabur. Bahkan suara dari lukisan itu pun menjadi sedikit demi sedikit. Dia hanya bisa melihat bahwa ketika 8 kata itu terbentuk, suasana hati di balik kata, riang, dibawa ke tingkat yang baru oleh Kaisar Selatan yang berpakaian biru. Setiap pedangnya meninggalkan retakan di udara. Ketika 8 kata itu terbentuk, seluruh dunia mulai berputar, dengan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. 8 kata itu mengandung suasana hati yang riang, dan mata Lin Yun dipenuhi dengan rasa hormat pada pedang 8 tanpa beban karena teknik pedang ini sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, Lin Yun teringat bahwa teknik pedang ini disebut pedang 9 pedang tanpa beban, jadi seharusnya ada satu bentuk pedang lagi setelah 8. Raungan sedih namun marah merobek langit ketika Lin Yun merasa tidak yakin. Tapi sulit untuk menjadi riang di dunia. Saat wajah Lin Yun berubah, dia dengan cepat melambaikan tangannya sebelum Kaisar Selatan yang berpakaian biru bisa melepaskan pedang ke-9. Setelah ini, lukisan mawar itu menutup dan kembali ke tangannya. Fiuh, itu nyaris saja. Hal ini langsung membuatnya lega karena dia merasa bahwa jika Kaisar Selatan melakukan pedang terakhir, dia mungkin akan terbunuh, bahkan jika dia berada di luar lukisan. Suasana riang dalam 8 kata itu telah mencapai batas yang tak terbayangkan, dan dia juga mengerti apa yang dimaksud dengan riang dari kata-kata itu. Tetapi kata terakhir telah menghancurkan suasana riang, dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kegelapan yang tak terbatas. Tapi sulit untuk menjadi riang di dunia. Saat Lin Yun bergumam beberapa kali, dia sepertinya telah menemukan sesuatu.
Pada saat yang sama, dia akhirnya tahu mengapa dia bisa merasakan gumpalan bahaya saat itu jika dia telah mengungkap lukisan itu. Jika dia tidak memiliki jimat suci gagak emas di istananya yang dalam sekarang, dia mungkin akan kehilangan nyawanya saat dia mengungkap lukisannya saat itu, dan kesadaran ini langsung membuatnya merasa lega karena dia tidak impulsif. Menyimpan lukisan mawar itu, Lin Yun duduk di tanah dan mulai mencerna apa yang baru saja dia pahami. Dia tahu bahwa pedang 9 pedang tanpa beban tidak hanya berisi 9 pedang. Hanya bentuk pedang surga saja yang memiliki 36 pedang, dan kekuatan di balik setiap pedang sangat menakutkan karena suasana yang terkandung dalam setiap pedang berbeda. Itu tidak ada hubungannya dengan surga tapi riang di bawah surga. Tapi sayang sekali karena pencapaiannya saat ini dalam rune spiritual masih kurang, jadi pedang 9 tanpa beban tidak lengkap. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mari kita mulai dengan bentuk pedang surga. Ketika Lin Yun membuka matanya, kulitnya telah meningkat pesat. Saat dia mengingat apa yang dia alami dalam lukisan itu, dia mengedarkan energi astralnya. Dia mulai mengedarkannya melalui meridiannya sesuai dengan sutra pedang yang dia peroleh. Kaisar Selatan yang berpakaian biru dengan mudah melakukan pedang 9 tanpa beban. Tapi ketika Lin Yun mencoba menggunakannya, dia menyadari bahwa itu tidak semudah kelihatannya. Selama dia tidak bisa memahami suasana hati, dia bahkan tidak akan bisa mencapai tahap awal dengan itu. Hanya dengan bentuk pedang surga saja, suasana hati yang terkandung di dalamnya seperti lautan tak terbatas. Begitu saja, Lin Yun menghabiskan 7 hari sebelum dia hampir tidak membawa bentuk pedang surga ke tahap awal, mempelajari 18 pedang dari 36 pedang. Tapi dia masih jauh dari menggambar seluruh kata surga. Meski begitu, Lin Yun masih merasa bersemangat karenanya. Sejak dia memahami maksud pedang langit, bukan masalah baginya untuk menguasai teknik pedang roh suci hanya dengan sekilas. Sedangkan untuk yang sedikit lebih rumit, hanya perlu waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh untuk memahaminya. Tapi itu tidak terjadi pada pedang 9 pedang riang karena dia tidak bisa memahaminya sepenuhnya, bahkan dengan niat pedang langit. Begitu saja, Lin Yun menghabiskan 7 hari lagi sebelum dia mencapai 23 pedang dalam bentuk pedang surga sebelum dia dipaksa untuk berhenti saat lil, ungu, muncul saat menunggangi lil, merah dalam bentuk kuda perang. Lin Yun, waktunya untuk mengambil jimat suci penguasa. Lil Purple mengunci alisnya dan berkata dengan nada tidak senang, apakah kamu sudah berlatih begitu banyak sehingga kamu menjadi bodoh? Kamu lupa apa yang kamu janjikan pada permaisuri ini? Mendengar perkataannya, Lin Yun tersenyum dan menyimpan pedang pemakaman bunga karena dia sudah membicarakannya dengan Jian Jingtian. Jian Jingtian akan membuka segel pada pedang suci gunung hari ini, hanya saja dia terlalu fokus untuk mempelajari jurus pedang surga hingga hampir melupakannya. Mengetahui dia yang salah, Lin Yun dengan cepat mengganti topik pembicaraan, kamu di sini pada waktu yang tepat. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Lil Purple bertanya dengan nada tidak tertarik. Dia tidak tertarik pada apapun selain rune suci penguasa. Apa yang harus saya lakukan dengan tulang naga emas Kincang? Lin Yun bertanya sambil mengeluarkan tulang naga yang dia gali dari Kincang. Tidak pantas baginya untuk memberikan ini kepada siapapun karena itu hanya akan membawa masalah bagi mereka jika Kincang mengetahuinya. Tapi dia juga tidak bisa menggunakannya sendiri karena atribut tulang naga emas dan tulang sejati naga biru terlalu hebat. Selain itu, tulang naga emas masih mengandung aura Kincang. Karena sulit untuk sepenuhnya menghilangkan aura Kincang, itu tidak akan cocok dengan tubuh suci tubuh naga birunya. Hehe. Lil Red masih terus berkembang. Kenapa kamu tidak membiarkan Lil Red memakannya? Apa kau tidak tahu cara memasak? Kau bisa membuat sup dengan itu. Oh, aku tidak menggunakan ramuan suci yang kamu berikan padaku, jadi kamu bisa memasak dengan menggunakan ramuan itu bersama-sama. Ini akan menjadi lezat. Lil Purple menjadi lebih bersemangat semakin dia membicarakannya. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar apa yang dikatakan Lil Purple. Jika Kincang tahu apa yang dikatakan Lil Purple, dia mungkin akan langsung mati karena marah.